Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uray Budi Setiawan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang relasi manusia dan alam semesta dalam perspektif sains dan Islam dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Dasar. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Dasar yang diampu oleh Bapak Anan Fakih. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari video ini secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang relasi manusia dan alam semesta dalam kacamata sains. Pernah tidak kita merasa bahwa diri kita ini merupakan bagian dari alam semesta? Saya analogikan seperti ini. Ketika kita haus, maka yang kita cari air. Air adalah bagian dari alam semesta. Nah, dari contoh sederhana ini menggambarkan bahwasannya manusia sebagai bagian dari alam semesta dan alam semesta bagian dari diri manusia itu sendiri. Kita adalah bagian dari air dan air adalah bagian dari diri kita manusia. Dalam pandangan sains, alam semesta dan segala isinya berawal dari titik singularitas yang kemudian terus mengembang dan terjadi ledakan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang yang biasa disebut dengan teori Big Bang. Hal ini dikuatkan lagi mengenai relasi manusia dan alam semesta oleh Carl Sagan dalam bukunya Kosmos pada halaman yang kedua. Beliau mengatakan, "We are a way for the cosmos to know itself." Artinya, kami adalah cara alam semesta memahami dirinya sendiri. Jadi kawan-kawan sekalian, relasi manusia dan alam semesta dalam perspektif sains menggambarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan alam semesta merupakan bagian dari diri manusia itu sendiri. So, sudah paham untuk materi ini? Baik, yang kedua, kita masuk relasi manusia dan alam semesta dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita mengakui bahwa agama Islam mengakui adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita ucapkan dalam kalimat La ilaha illallah. Jadi dalam perspektif Islam, alam semesta dan segala isinya ini sudah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sejak sebelum kita diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Furqan ayat kedua, Allah berfirman yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Itu tadi merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Al-Furqan ayat kedua. Nah, tugas kita di muka bumi ini, yaitu manusia, kita sebagai khalifah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah dititipkan Allah di muka bumi ini. Apa saja tugas kita? Menjaga, memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini dengan sebaik-baik mungkin. Namun dalam hal ini Allah menegaskan kepada kita untuk menjaga alam semesta ini, karena kita sudah diberikan akal dan pikiran agar kita mengelola dan memanfaatkan sebaik mungkin. Sudah Allah berikan petunjuk, jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apabila kita menjaga alam semesta ini dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan manfaat yang tanpa batas kepada kita dan makhluk lainnya di alam semesta ini. Apabila kita memanfaatkan alam semesta ini dengan tidak baik, maka Allah akan timpakan musibah kepada kita. Jadi pada intinya, dalam pandangan Islam, relasi manusia dan alam semesta, di mana manusia sebagai subjek dari penciptaan yang Allah
berikan kepada kita. Jadi manusia dalam semesta sebagai satu kesatuan utuh, di mana manusia sebagai pengelola atau orang yang menjaga dan memberdayakan alam semesta ini seperti apa, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam memahami antara relasi manusia dan alam semesta dalam pandangan sains dan bisnis dan Islam. Teruslah menggali, mengkaji apa yang ada di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.